Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau berbagi resep nih guys. Resep donat atau bom bolognese dengan teknik autolysis atau didiamkan selama kurang lebih 6 sampai 7 atau 10 jam. Itu makin lama makin kalis itu adonannya. Dan ini aku mau berbagi resep karena aku udah coba dan ini teksturnya ketika hasil akhirnya ya guys. Nih, di sini bisa lihat ya begitu lembutnya. Dan kita langsung cus aja yuk, ini resepnya. Ada tepung protein tinggi atau cakra kembar atau pokoknya yang protein tinggi deh 500 gram. Di situ ada susu bubuk juga 25 gram. Ada kuning telur 2 butir, ada pelembut atau ovalet atau SP itu 1 sendok teh aja. Terus ada mentega, ada garam, ada gula pasir, ada air. Airnya ini ini aja ya guys ya. Diperkirakan aja kurang lebih sekitar segitu. Ini aku tuang tepungnya. Ini udah tepung 500 gram ya guys, sudah aku timbang. Tepungnya aku tuang di wadahnya untuk kita proses selanjutnya. Di sini aku tuang juga susu bubuk 25 gram tadi. Aku aduk-aduk rata kayak gini ya guys ya, biar tercampur dia antara tepung dan susunya tercampur rata. Selanjutnya aku masukin 2 kuning telur. Di sini aku mau pakai teknik tuh untuk campur semuanya itu di awal. Nah, ini pelembutnya ovalet atau SP itu kembali ke masing-masing mau pakainya apa. Dan di sini aku langsung tuang menteganya. Yang biasanya mungkin mentega di akhir dibarengin sama ragi. Tapi di sini aku mau coba campur semuanya, jadi di akhir nanti setelah didiamkan 6 jam itu aku hanya ngasih raginya aja. Nah, ini aku tuangin menteganya juga di sini. Nah, ini kita sisihkan dulu nih guys. Nah, ketika udah kita sisihkan, nah ini air 230 ml tadi yang udah aku sediain, aku masukin gula di sini 70 gram untuk aku campur ya guys antara gula dan airnya. Jadi nanti dia nggak ada gerindil-gerindil gitu loh guys, jadi biar halus gitu. Jadi gula tercampur sama air, langsung aku campur juga sama garamnya 5 gram. Jadi sini totalnya 75 gram karena 70 gramnya untuk gula dan 5 gramnya untuk garamnya. Dan air, jangan lupa ini airnya 230 ml. Ini nanti diperkirakan aja dituangnya tuh jangan langsung semua gitu loh guys, jadi perkirain. Nah, di sini aku tuang pelan-pelan, nggak aku semua ini nih. Ini aku tuang sedikit demi sedikit gitu loh guys. Nah, sambil aku aduk-aduk untuk bahan-bahan yang lain itu tercampur rata semua. Aku tuang airnya itu perlahan demi perlahannya guys, gak langsung brok semua karena nanti kita yang akan memperkirakan adonannya ini itu cukup dengan 230 ml atau mungkin kebanyakan gitu. Nah, kita perkirain aja, tapi perkiraan aku sih 230 ml. Kalau untuk intinya sih kalau untuk pakai 2 kuning telur kayak 210 atau 220 kayak cukup deh. Tapi kalau misalkan pakainya 1 telur ya baru kayak 230 ml kurang lebih segitu. Tapi kan ini berbeda-beda ya guys ya, kalian bisa takar sendiri. Nah, di sini aku kasih 230 ml, aku tuang semua karena aku ngerasa ini udah cocok dari 230 ml. Nah, ini aku aduk-aduk rata dulu semua bahan tadi ya guys ya. Dan ini kecuali ragi ya, ragi otomatis nanti ketika bahan semua ini sudah didiamkan selama kurang lebih 6 jam atau mungkin mau lebih boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting jangan kurang dari itu. 6 jam lah dia akan kalis dengan sendirinya. Menurut aku ya kalis maksimal. Kita nggak perlu banting-banting lagi dan hemat tenaga banget ini guys. Di sini aku campur sampai rata nih ya guys. Aku campur rata. Aku start ini sekitar jam 8 gitu deh guys, kurang lebih. Karena kan aku butuh nanti bangun jam 3 pagi gitu, karena aku untuk penjualan di pagi hari. Jadi aku jam 8 malam atau mungkin jam 7 malam kadang udah aku buat. Nah, ini udah aku campur rata, aku pindahin ke wadah lain nih guys untuk aku diemin selama kurang lebih 6 atau 7 jam. Jadi aku olah ini itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Ya nanti jam 3 pagi itu aku udah bangun lagi untuk pencampuran raginya. Nah, ini udah aku sisihkan ya guys dari bahan-bahan pertama apa aja. Jadi aku gabung semua, mentega, telur, semuanya aku gabung. Nah, ini aku tutup di plastik itu guys, tutupin.
Nah selesai itu begini, udah diamin aja dulu 7 jam, kita diamkan. Otomatis ini nanti akan kalis sendiri loh guys. Ya ini kita diamkan dulu nih guys, kita lihatin step by step yang udah aku record. Nah ini setelah 7 jam aku diamkan, 6-7 jam aku diamkan, kurang lebih seperti itu. Kita lihat hasilnya nih ya guys ya, setelah aku diamin selama itu gimana sih hasilnya. Nih kalian bisa lihat sendiri ya guys, di sini aku tunjukin sama kalian. Nah tuh kalis nggak sih? Menurut aku nih kalis banget, dan ini mungkin kalau kita nggak pakai teknik autolisis ini untuk dapetin hasil kayak gitu tuh susah banget gitu loh. Dan aku pindahin ke wadah yang agak lebih besar lagi karena ini untuk pencampuran antara adonan yang udah aku diamkan selama 6 jam sampai 7 jam ini dengan raginya. Nah, di sini ragi aku pakai 8 gram ragi. Aku tuang 3 sendok makan, kurang lebih 3 sendok makan, tapi nanti kalau misalkan kurang kalian bisa nambahin gak apa-apa 4 sendok makan. Di sini aku pertama masukin 3 sendok makan, aku aduk-aduk. Yang penting ini jangan sampai dia bergerindil gitu loh guys, jadi dia harus lembut. Nah, kalau aku ngerasa kurang, kayaknya misalnya masih lengket nih gitu loh, nah ini aku coba sisihin dulu, dan pada akhirnya aku pakai 4 sendok makan air biasa aja nggak apa-apa guys, untuk pencampuran raginya menjadi kayak adonan pasta gitu loh guys. Nah ini jadi halus, kita aduk-aduk terus seperti ini raginya ya, jadi nanti untuk dicampur ke adonan itu dia udah bener halus, nggak ada gerindil-gerindilnya lagi. Nah ini aku perkirakan udah halus raginya, aku rasa ini udah siap untuk aku campur, dan aku campur ke adonan yang udah aku diamkan selama 6-7 jam. Ini aku campur semua raginya, aku masukin semua raginya tadi, yang 8 gram raginya yang sudah halus aku aduk-aduk dengan 4 sendok makan air. Nah ini sudah aku campur. Nah ini jangan dulu ya guys, ini tangan aku udah bersih. Nah ini saatnya aku campur. Ini kita campur harus rata ya guys, karena nanti kalau nggak rata mungkin ada yang ngembang ada yang nggak ngembang gitu. Nih kita harus benar-benar maksimalin, ini harus rata. Nah di sini aku ngerasa adonan mungkin kayaknya agak sedikit kelembekan gitu guys, tapi ini nggak jadi masalah. Lebih baik sedikit agak lembek ketimbang keras atau kekurangan air, itu adonannya pasti nggak bagus. Nah ini kan karena aku ngerasa agak lengket gitu, kadang-kadang aku pakai minyak goreng aja sih guys, untuk biar nggak terlalu lengket di tangan ketika kita ngaduk. Nah ini aku aduk rata. Oh iya, saran juga nggak apa-apa kalau misalkan kalian ngerasa nggak mau pakai tangan nih pencampurannya antara ragi dan adonannya udah kalian diamkan itu, kalian bisa pakai ini loh, pakai mixer. Tapi dengan mixer, bukan dengan yang mixer dengan yang biasa gitu loh, yang guys yang panjang gitu, mixer yang panjang gitu diarahkan ke dua kayak gitu. Kalian bisa pakai itu juga untuk lebih hasilnya maksimal. Tapi di sini aku hanya pakai tangan aja sih, aku ngerasa udah cukup. Tapi kalau kalian ngerasa nggak cukup, maksudnya pengen lebih maksimal lagi, ya kalian bisa pakai mixer itu. Tapi dengan mata mixernya tuh yang itu loh guys, yang kayak spiral gitu, bukan mata mixer yang biasa. Nah ini aku kasih minyak gitu deh guys di dasarnya, karena aku ngerasa agak-agak lengket gitu. Nah jadi aku diamkan dulu nih guys. Ini udah aku campur rata, dan aku ngerasa udah rata antara ragi dan adonan itu udah rata semua. Nah ini kalian lihat ya guys ya, tuh bahannya, ini adonannya sumpah aku ngerasa ini kalis banget. Kalau aku nggak pakai teknik ini, aduh aku nggak tahu deh tenaga yang keluarin tuh kayak gimana, karena kebetulan aku juga nggak punya mixer yang memang khusus buat itu kan. Jadi ini benar-benar ngebantu banget sih teknik autolisis. Ini aku diamkan lagi ya guys, kurang lebih 30 menit aku diamkan untuk adonan ini mengembang, karena ini kan baru aku campur lagi. Jadi aku diamkan, aku tutup lagi pakai plastik, kita diamkan selama 30 menit.
Nah 30 menit kita diamkan. Nah ini setelah 30 menit ini mengembangnya guys. Di sini aku pakai minyak goreng lagi biar gak terlalu lengket di tangan aku juga. Ini aku harus kempesin udara-udara yang masih ada di adonannya. Nah aku butuh kempesin karena setelah proses ini aku akan timbang adonan ini menjadi beberapa gram untuk aku cetak atau mungkin aku pipihin gitu loh guys, karena aku nggak dicetak untuk kayak donat gitu sih. Untuk hari ini aku bikin kayak bomboloni, tapi sama sih satu bahan, tinggal kalian mau bolongin atau kamu mau buletin aja, cuman kayak gitu nih. Aku aduk-aduk, aku buang udaranya nih guys. Nah setelah aku yakin selesai, udah gak ada udara lagi yang tersisa, di sini aku taburin tepung di dasarnya agar nggak terlalu lengket sih guys. Nah setelah aku taruh adonan di situ, nah di sini aku udah siapin nih guys. Di situ ada kertas nasi gitu yang aku potong-potong. Jadi untuk wadah setelah adonan ini aku timbang, nanti aku rounding, aku taruh adonannya itu di atas kertas nasi yang udah aku potong kecil-kecil kayak gitu. Nah lihat ya guys ya, tuh adonannya tuh ini kalis maksimal matang aku. Nah di sini aku potong-potong pakai timbangannya pakai yang timbangan gramasi gitu ya guys, biar itu rata, beratnya tuh rata. Nah di sini aku gramasinya 35 gram, ini cukup ya guys. Nah 35 gram aku pakai untuk setengah kilo, itu kurang lebih bisa jadi, kalau aku bikin bisa jadi 25 sampai 30. Nah ini aku rounding gitu ya guys. Nah agak lengket jadi aku pakai tepung. Nah aku rounding sebentar seperti itu, di roundingnya di tangan aja tuh guys. Nah aku ngerasa kayak belum ini lembut, jadi aku otak-atik lagi tuh adonannya, aku belum dulu, aku rounding kayak gitu. Aku rasa cukup, baru aku taruh di sana. Lakukan itu berulang ya guys. Nah setelah rounding semua adonan, ini aku pipih-pipihin ya guys adonannya, kita pipih-pipihin. Kalau kalian punya gulungan yang untuk donat kayak gitu loh, gulungan kayu, kalian bisa gunain itu juga. Tapi kalau nggak punya ya kalian bisa ngelakuin teknik yang kayak gini yang aku lakuin. Aku cuma pipih-pipihin aja pakai tangan. Nah kita pipih-pipihin pakai tangan kayak gini, cuman aku pipihin. Ketika sudah selesai semua aku pipihin nih guys, nah seperti ini nih. Nanti setelah selesai dipipihin itu nanti kita diamkan lagi nih adonannya untuk dia tuh mengembang lagi. Nah ini semua kita lakuin ya guys, kita pipihin. Nah setelah pipihin semua kayak gini ya guys, kita diamkan nih lagi selama 45 menit. Aku diamin, aku udah ngitung waktunya 45 menit. Nah ini setelah 45 menit baru aku panaskan minyak. Nah ini hasilnya kalau udah kayak gini guys, aku pencet dia lama gak balik, ini udah menurut aku udah mengembang yang bagus, yang maksimal. Nah ini udah aku, jadi setelah 45 menit baru aku panasin minyak ya guys gitu loh. Itu nggak terlalu lama kok. Di sini aku udah ngukur, oh ini udah panas, pakai kayu. Ketika udah panas baru aku goreng. Nah aku pakai teknik goreng yang pas kita cemplungin itu langsung balik. Itu untuk mencegah adanya gelembung-gelembung di adonan ini, karena ini kan aku bikin bombolonis gitu loh guys, aku bikin bulat ataupun donat sama aja sih. Nah ini lihat ya guys ya, tuh ngembang lagi kan dia di wajannya. Jangan terlalu panas ya guys ya, apinya api sedang kecil aja gitu loh guys, jadi jangan terlalu kekecilan juga, jangan terlalu besar juga, jadi sedang aja gitu loh guys gitu loh. Tapi lebih baik agak, pokoknya nggak terlalu gede lah apinya gitu, jangan gede-gede gitu, jadi jangan kepanasan juga. Nah ini kalian lihat kan ya guys, bagus, jadi cantik hasilnya. Ada wetringnya di sini. Kalau adonan kalian itu berhasil dan lembut, ini akan terlihat di wetringnya. Kalau adonan kalian punya wetring kayak gitu tuh guys, yang garis di tengah putih seperti itu namanya wetring. Itu udah dipastikan adonan kalian lembut dan itu berhasil. Nah ini ya guys ya, bisa dilihat mengembang lagi dia. Nah pas kita balik tuh, ini udah dipastikan adonan ini akan lembut karena dia cantik banget warnanya. Dia punya wetring di tengah seperti ini. Nah kita goreng terus ke semuanya, kita goreng
Nah ini setelah jadinya nih guys, mentul-mentul gitu kan, mentul-mentul dan lihat cantik banget warnanya, weatheringnya keluar. Ini udah pasti lembut banget. Nah tuh mentul-mentul dan dia nggak ada gelembung-gelembung karena aku pakai teknik ketika goreng, ketika cemplungin langsung kita balik gitu. Nah ini aku pakai coklat batang yang udah aku cairkan, tinggal aku masukkan adonannya, bolognese-nya yang sudah aku goreng seperti itu. Ini aku mau kasih tahu juga gimana aku ngetopping adonan aku, topping bolognese atau ngetoppingin donat. Aku tinggal masukin aja. Nah ini seperti ini aku juga pakai batangan tapi yang rasa taro gitu loh guys. Di sini aku pakai ya teknik yang umum yang memang udah biasa dilakuin sama orang-orang juga. Aku pakai yang kayak gitu. Aku pakai ini kan coklat dulu untuk dasarnya, baru di atasnya aku ias-ias. Ini pakai coklat batangan yang berwarna, yang rasa lain. Nah ini aku pakai tekniknya. Nah di sini nanti ketika aku udah kayak gini, ini harus cepet ya guys, karena kan nanti takutnya coklat batangannya dan coklat yang warna ungunya ini mengering, jadi kita harus cepet prosesnya. Nah, ini tinggal di garis-garis gitu aja tuh guys, pakai teknik kayak gitu aja, udah simpel, pakai tusuk gigi. Nah ini dibikin jaringan laba-laba gitu loh, tuh kayak gitu. Aku juga belajar dari internet gitu sih untuk ngetopping itu gimana sih biar cantik. Nah itu kayak gitu aja, simple, jadi biar ada variasinya gitu loh, biar kelihatan cantik juga, nggak hanya coklat aja, nggak monoton coklat. Itu variatif ya, kalian mau gimana. Nah ini topping-topping yang udah aku buat nih guys, sumpah kalian tuh harus bener-bener coba teknik ini benar tekniknya ngebantu banget nge-save tenaga kalian. Sampai jumpa di next video guys, see ya.